Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita menggunakan buku Bupena 3D. Materinya tema 7, perkembangan teknologi, subtema 2, perkembangan teknologi produksi sandang, pembelajaran 2, bahasa Indonesia, dan PPKN. Materi yang pertama adalah bahasa Indonesia. Menemukan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Perhatikan di halaman 33. Pakaian yang kita kenakan terbuat dari bahan alami atau bahan buatan. Kain yang terbuat dari bahan alami misalnya kain katun. Kain katun terbuat dari kapas yang mengalami proses sehingga menjadi serat alami. Ayo kita cermati informasi tentang bahan pakaian yang terbuat dari serat alami. Informasi mengenai serat alami dapat diperoleh dari teks berupa bacaan, gambar, atau bagan. Kita dapat menggali informasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita buat. Kita pun mencari jawaban pertanyaan tersebut dari teks yang kita baca. Selain menggali informasi dengan pertanyaan-pertanyaan, kita juga dapat memperoleh informasi dengan cara menentukan gagasan pokok setiap paragraf. Berdasarkan gagasan pokok paragraf, kita dapat menyusun gagasan pokok teks secara keseluruhan. Ayo kita berlatih untuk menemukan informasi tentang bahan pakaian yang ada di dalam teks berikut. Dengarkan teks yang dibacakan oleh ibu berikut dengan cermat ya. Serat alami pada pakaian. Selama ini, kita menggunakan pakaian tanpa mengenali jenis-jenis bahan yang ada. Beberapa ahli dari industri tekstil mengenalkan beberapa bahan dari serat alami yang kini telah banyak beredar di pasaran. Bahan yang terbuat dari serat alami diantaranya bahan katun, sutra, linen, wol, dan kulit hewan. Bahan katun terbuat dari benang kapas. Bahannya halus dan nyaman untuk dipakai. Bahan sutra terbuat dari benang halus dan lembut yang berasal dari kepompong ulat sutra. Jika terkena cahaya, kain ini akan tampak berkilauan. Pakaian yang berbahan dasar kulit hewan memiliki nilai jual yang tinggi. Selain pakaian, kulit hewan juga dapat digunakan untuk membuat sepatu dan tas. Hewan yang sering dimanfaatkan kulit untuk pakaian adalah domba. Anak-anak, kerjakanlah soal-soal berikut berdasarkan teks yang telah kamu simak. Karena kita pembelajaran via daring dan mandiri, maka kerjakanlah soal-soal berikut dengan mandiri. Soal yang pertama, buatlah pertanyaan-pertanyaan tentang isi teks yang telah kamu dengarkan. Misalnya, sebagai contoh, apa judul bacaan tersebut? Atau apa yang dimaksud dengan serat alami pada pakaian? Atau pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Kemudian, karena kita tidak dapat menukarkan jawaban kepada teman, maka carilah jawaban pertanyaan tersebut secara mandiri ya. Materi yang kedua adalah PPKN. Keberagaman teman-teman di sekolah, bagian 1. Dalam acara memperingati Hari Kartini, Made dan teman-teman memakai pakaian tradisional dari beragam daerah. Made dan teman-teman memakai pakaian tradisional sesuai asal suku masing-masing. Made memakai pakaian tradisional dari Bali. Sita memakai pakaian tradisional baju bodo dari suku Bugis. Di Indonesia terdapat keberagaman suku bangsa yang memiliki pakaian tradisional dengan ciri khas masing-masing. Bahan yang digunakan untuk membuat pakaian tradisional pun bermacam-macam. Keberagaman suku bangsa teman-teman di sekolah adalah contoh keberagaman yang terdapat di sekolah. Selain keberagaman suku bangsa, terdapat keberagaman lainnya. Ada perbedaan kegemaran, perbedaan sifat, perbedaan ciri fisik, perbedaan kemampuan atau keterampilan, dan lain-lain. Perbedaan kegemaran berkaitan dengan hobi, olahraga, permainan, musik, dan sebagainya. Ada juga kegemaran sifat, misalnya ada teman yang sifatnya penolong, dermawan,
periang, ramah, pemalu, penyabar, pemberani, dan sebagainya. Walaupun berbeda, ingatlah kita harus saling menghargai dan hidup dengan rukun ya. Ayo berlatih untuk mengidentifikasikan keberagaman teman-teman di sekolah. Tuliskan keberagaman yang ada di sekolah berdasarkan soal-soal berikut ya. Soal yang pertama, tuliskan 3 contoh pakaian adat yang ada di Indonesia beserta daerah asalnya. Kemudian yang kedua, tuliskan 3 contoh keberagaman yang ada di kelas. Kemudian yang ketiga, tulislah 3 contoh perbedaan sifat antara kamu dengan temanmu di sekolah. Dan yang keempat, tuliskan contoh perbedaan pendapat yang mungkin terjadi dengan teman-teman di sekolah. Alhamdulillah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini anak-anak. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton sampai akhir video. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.